Jiwa yang selaras dengan kebenaran tidak perlu berteriak untuk dikenali, karena semesta akan dengan sendirinya menyingkirkan yang tidak sejalan dan mendekatkan yang memang ditakdirkan. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada fase-fase tertentu di mana segalanya terasa berubah tanpa kita sengaja mengubah apapun. Bukan karena kita menjadi orang yang berbeda secara lahiriah, bukan pula karena kita memaksakan jarak atau mendirikan tembok tinggi terhadap sesama. Namun perubahan itu hadir secara halus, perlahan, dan nyaris tak terlihat, seperti angin yang menggeser dedaunan tanpa suara. Pada fase inilah, seseorang mulai memasuki keadaan batin yang lebih matang, lebih jujur, dan lebih selaras dengan jiwanya sendiri. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang sama seperti sebelumnya. Beberapa menghilang tanpa pamit, sebagian menjauh tanpa alasan yang jelas, dan sebagian lagi tiba-tiba tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan kita. Menariknya, semua itu terjadi tanpa pertengkaran, tanpa drama, dan tanpa luka yang menganga. Seolah-olah kehidupan sendiri yang mengatur ulang lingkaran pergaulan, menyaring siapa yang layak tinggal dan siapa yang memang sudah waktunya pergi. Inilah salah satu tanda bahwa seseorang sedang berada dalam fase penjernihan jiwa. Fase di mana batin menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan tidak lagi bergantung pada validasi dari luar. Pada tahap ini, seseorang tidak sibuk mempertahankan siapapun, tidak pula berusaha menyenangkan semua orang. Ia hanya berusaha jujur pada dirinya sendiri, menjaga niatnya tetap lurus, dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Anehnya, justru dalam keheningan itulah daya tarik sejati muncul. Daya tarik ini bukan tentang penampilan, bukan tentang kepintaran berbicara, dan bukan pula tentang status atau pencapaian duniawi. Daya tarik ini lahir dari ketenangan batin, dari keikhlasan yang tidak dibuat-buat, dan dari energi jiwa yang tidak tercemar oleh kepentingan tersembunyi. Orang-orang yang tepat dapat merasakannya tanpa perlu dijelaskan. Mereka merasa nyaman, tenteram, dan diterima apa adanya. Sebaliknya, orang-orang dengan niat yang tidak sejalan akan merasa gelisah, tidak betah, dan perlahan menjauh tanpa pernah kita minta. Banyak orang mengira bahwa kehilangan adalah sesuatu yang menyakitkan. Padahal, tidak semua kehilangan adalah musibah. Ada kehilangan yang justru merupakan bentuk perlindungan, ada perpisahan yang sejatinya adalah penyelamatan, dan ada jarak yang tercipta demi menjaga kejernihan hati. Jiwa yang telah terpilih melalui proses panjang pematangan batin akan memahami hal ini dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi mengejar kehadiran yang kosong, tidak pula mempertahankan hubungan yang hanya menguras energi. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Lingkaran pergaulan mungkin mengecil, namun kedalaman hubungan justru semakin bermakna. Percakapan menjadi lebih jujur, kebersamaan terasa lebih hangat, dan kehadiran satu sama lain tidak lagi dipenuhi tuntutan. Semua mengalir apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Inilah hubungan yang lahir dari keselarasan jiwa, bukan dari kebutuhan ego. Menariknya, saat seseorang berhenti memaksa dan berhenti mengejar, justru kehidupan mulai menghadirkan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Pertemuan-pertemuan ini terasa berbeda. Tidak melelahkan, tidak membingungkan, dan tidak memicu luka lama. Sebaliknya, pertemuan ini membawa rasa damai, pelajaran berharga, dan dorongan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seolah-olah semesta sedang berkata, sekarang kamu sudah siap. Proses ini tentu tidak instan. Ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh perenungan, kejatuhan, dan kebangkitan. Ada fase di mana seseorang harus berani sendirian, harus kuat dalam kesepian, dan harus jujur menatap dirinya sendiri tanpa penghakiman. Dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Dari sanalah seseorang belajar membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya bersandar pada kepentingan. Ketika jiwa mulai bersih, kebohongan terasa berat untuk dipelihara. Drama terasa melelahkan untuk diikuti. Energi rendah tidak lagi memiliki tempat untuk berlabuh. Bukan karena kita merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan karena frekuensi batin sudah tidak lagi sama. Seperti dua gelombang yang berbeda, mereka tidak bisa berjalan berdampingan terlalu lama tanpa saling mengganggu. Jiwa yang telah sampai pada tahap ini biasanya tidak merasa perlu menjelaskan banyak hal tentang dirinya. Ia tidak sibuk membela diri dari salah paham, tidak pula tergesa-gesa meluruskan penilaian orang lain. Ia memahami bahwa yang memang sejalan akan mengerti tanpa penjelasan, dan yang tidak sejalan tidak akan pernah benar-benar memahami meski diberi 1000 alasan. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan sejati. Dalam ketenangan itu, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi seberat dulu. Beban emosional berkurang, konflik batin mereda, dan pikiran menjadi lebih jernih.
Bukan berarti masalah tidak ada, tetapi cara menyikapinya telah berubah. Jiwa yang matang tidak lagi reaktif, tidak mudah terseret emosi, dan tidak tergoda untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ia memilih diam, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Mengatur. Keadaan inilah yang sering disebut sebagai fase jiwa terpilih. Bukan karena merasa lebih istimewa dari orang lain, melainkan karena telah melewati proses pendewasaan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Proses ini menuntut kejujuran, keberanian, dan kerendahan hati. Tidak semua orang siap kehilangan demi mendapatkan yang lebih sejati. Tidak semua orang siap sendirian demi menemukan kedamaian. Pada fase ini pula, seseorang menyadari bahwa tidak semua yang datang harus dipertahankan, dan tidak semua yang pergi harus disesali. Hidup memiliki caranya sendiri untuk menata ulang segalanya. Tugas kita hanyalah menjaga niat, membersihkan hati, dan tetap berjalan di jalan yang lurus. Selebihnya, biarkan semesta dan kehendak ilahi bekerja dengan caranya yang penuh hikmah. Jika saat ini Anda merasakan bahwa hidup terasa lebih sepi namun lebih tenang, lebih sederhana namun lebih bermakna, bisa jadi Anda sedang berada dalam fase ini. Fase di mana jiwa Anda mulai menarik yang tepat dan secara alami melepaskan yang salah, tanpa paksaan, tanpa kebencian, dan tanpa disadari oleh mereka yang pergi. Semua terjadi sebagai bagian dari penataan yang lebih besar. Dengan pemahaman inilah, kita akan mulai menyelami lebih dalam tanda-tanda dan isyarat yang menyertai perjalanan jiwa terpilih tersebut. Setelah pembuka singkat ini, mari kita bersama-sama memasuki pembahasan inti untuk menelaah dan memahami 7 poin penting yang menjadi penanda bagaimana seseorang menarik orang yang tepat dan secara alami menghapus yang tidak sejalan dari kehidupannya, agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. 1. Hubungan yang tidak sejalan pergi sendiri. Pada fase kedewasaan jiwa tertentu, seseorang akan menyadari bahwa ada hubungan-hubungan dalam hidupnya yang perlahan memudar tanpa sebab yang jelas. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata perpisahan yang dramatis, bahkan tidak ada rasa benci yang tertinggal. Semuanya terjadi secara alami, seolah-olah hubungan itu memang telah menyelesaikan tugasnya. Inilah salah satu tanda paling halus namun kuat bahwa jiwa sedang berada dalam proses penyelarasan yang lebih tinggi. Hubungan yang tidak sejalan biasanya bertahan karena kebiasaan, rasa takut kehilangan, atau ketergantungan emosional. Namun ketika seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, menjaga niatnya tetap bersih, dan tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, fondasi hubungan semacam ini mulai rapuh. Energi batin yang berubah membuat ketidaksejajaran menjadi semakin terasa. Percakapan tidak lagi mengalir, kebersamaan terasa hambar, dan kehadiran satu sama lain tidak lagi memberikan ketenangan. Menariknya, dalam fase ini seseorang tidak perlu memutuskan atau mengusir siapapun dari hidupnya. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, hidup sesuai nilai dan kesadarannya. Justru kejujuran batin itulah yang membuat orang-orang dengan niat berbeda merasa tidak nyaman. Mereka mulai jarang menghubungi, jarang hadir, dan perlahan menghilang tanpa penjelasan. Bukan karena dibenci, tetapi karena frekuensi jiwa sudah tidak lagi selaras. Proses ini seringkali disalahartikan sebagai kesepian atau kehilangan. Padahal, sejatinya ini adalah bentuk perlindungan. Hubungan yang tidak sejalan jika dipertahankan hanya akan menguras energi, memicu konflik batin, dan menghambat pertumbuhan jiwa. Dengan kepergian yang terjadi secara alami, seseorang diselamatkan dari beban yang tidak perlu dipikul lebih lama. Jiwa yang telah matang akan memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersama kita sepanjang hidup. Ada yang hadir hanya untuk satu musim, satu pelajaran, atau satu fase tertentu. Ketika pelajaran itu selesai, perpisahan menjadi keniscayaan. Menerima kenyataan ini dengan lapang dada adalah tanda kebijaksanaan batin yang mendalam. 2. Orang tulus merasa nyaman di dekatmu. Ketika jiwa berada dalam keadaan yang lebih bersih dan jujur, daya tarik yang terpancar bukanlah daya tarik yang dibuat-buat. Ia lahir dari ketenangan, dari niat yang lurus, dan dari kehadiran yang apa adanya. Orang-orang yang tulus dapat merasakan hal ini tanpa perlu penjelasan panjang. Mereka merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi saat berada di dekatmu. Kenyamanan ini bukan karena kamu selalu menyenangkan atau selalu benar. Justru sebaliknya, kenyamanan lahir karena kamu tidak berpura-pura. Kamu tidak memaksakan citra, tidak menyembunyikan nilai hidupmu, dan tidak menuntut orang lain untuk menjadi sesuatu demi diterima. Kejujuran inilah yang membuat jiwa-jiwa yang bersih merasa sejalan. Orang tulus biasanya tidak datang dengan agenda tersembunyi. Mereka tidak hadir untuk memanfaatkan, menguras, atau mengendalikan. Kehadiran mereka ringan, percakapannya menenangkan, dan kebersamaannya tidak melelahkan.
Dalam lingkaran seperti ini, tidak ada kompetisi, tidak ada iri yang disembunyikan, dan tidak ada topeng yang perlu dikenakan. Menariknya, semakin seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, semakin sedikit ia menarik orang-orang yang penuh kepalsuan. Energi batin yang stabil dan tenang seperti cermin yang jujur. Ia memantulkan niat asli setiap orang yang mendekat. Yang tulus akan bertahan, yang penuh kepentingan akan merasa tersingkap dan memilih menjauh. Dalam hubungan yang dilandasi ketulusan, kehadiran satu sama lain menjadi sumber kekuatan, bukan beban. Ada rasa saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan tanpa niat merendahkan. Inilah hubungan yang tidak bising, namun mengakar kuat. Jiwa terpilih biasanya tidak memiliki banyak hubungan semacam ini, tetapi yang sedikit itulah yang paling bermakna. 3. Tidak perlu membuktikan diri. Salah satu perubahan paling terasa ketika jiwa mulai matang adalah hilangnya dorongan untuk terus membuktikan diri. Seseorang tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirinya, apa niatnya, atau mengapa ia memilih jalan hidup tertentu. Ia menyadari bahwa pembuktian hanya diperlukan ketika seseorang masih meragukan dirinya sendiri. Pada fase ini, seseorang memahami bahwa tidak semua orang perlu mengerti dirinya. Dan itu tidak masalah. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang dalam. Tidak ada lagi kegelisahan saat disalahpahami, tidak ada lagi dorongan untuk membela diri secara berlebihan. Jiwa yang tenang tahu bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan. Orang-orang yang sejalan akan memahami tanpa banyak kata. Mereka membaca ketulusan dari sikap, bukan dari penjelasan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sejalan akan tetap salah paham meski diberikan penjelasan panjang lebar. Menyadari hal ini membuat seseorang berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak perlu. Tidak membuktikan diri bukan berarti acuh tak acuh atau sombong. Justru ini adalah bentuk kerendahan hati yang matang. Seseorang tetap bersikap santun, tetap berbuat baik, namun tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada pengakuan orang lain. Ia berdiri kokoh di atas nilai dan prinsipnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, hidup terasa lebih ringan. Pikiran tidak lagi penuh dengan asumsi, hati tidak lagi mudah tersinggung. Fokus beralih dari bagaimana orang lain memandang kita, menjadi bagaimana kita menjaga niat dan perbuatan. Inilah tanda bahwa jiwa telah menemukan pijakannya sendiri. 4. Lingkaran kecil tapi berkualitas. Seiring berjalannya waktu, seseorang akan menyadari bahwa lingkaran pergaulannya semakin menyempit. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Justru ada rasa cukup, rasa aman, dan rasa damai yang semakin kuat. Lingkaran yang kecil ini bukan hasil seleksi sadar, melainkan hasil penyaringan alami dari perjalanan jiwa. Dalam lingkaran ini, tidak ada kebutuhan untuk berpura-pura. Setiap orang hadir dengan kejujuran, membawa dirinya apa adanya. Percakapan tidak lagi dangkal, melainkan penuh makna. Topik tidak hanya seputar dunia luar, tetapi juga tentang nilai, makna hidup, dan pertumbuhan batin. Hubungan berkualitas ditandai oleh rasa saling menghormati. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada drama yang dibuat-buat. Jika ada perbedaan, disikapi dengan dewasa. Jika ada jarak, dipahami tanpa prasangka. Semua berjalan dengan kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan dan ritmenya masing-masing. Lingkaran kecil ini menjadi tempat berlabuh yang aman. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mengisi ulang energi agar mampu kembali menghadapi kehidupan dengan hati yang lebih kuat. Disinilah seseorang merasa didengar tanpa dihakimi, dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Jiwa terpilih biasanya tidak dikelilingi banyak orang, namun dikelilingi oleh orang yang tepat. Kualitas hubungan inilah yang menjadi penopang utama dalam perjalanan hidup. Sedikit, namun cukup. Tenang, namun dalam. Dan dari sinilah seseorang melangkah dengan keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendirian, meski jalannya tidak ramai. 5. Drama dan beban emosional perlahan menghilang. Ketika jiwa seseorang mulai berada pada tingkat kesadaran yang lebih matang, perubahan yang paling terasa seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Salah satunya adalah berkurangnya drama dan beban emosional yang dulu seolah selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sebelumnya mudah memicu emosi, kini terasa tidak lagi memiliki daya yang sama. Bukan karena hati menjadi dingin, melainkan karena jiwa telah belajar memilah mana yang layak diberi perhatian dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Pada fase ini, seseorang tidak lagi terpancing oleh konflik kecil, tidak mudah terbawa suasana, dan tidak merasa perlu menanggapi setiap provokasi. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus direspons, tidak semua kata harus dibalas, dan tidak semua sikap orang lain harus dimaknai secara pribadi.
Kesadaran ini membuat ruang batin menjadi lebih lapang. Pikiran tidak lagi penuh, hati tidak lagi sesak, dan hidup terasa lebih ringan. Drama biasanya tumbuh subur di lingkungan yang penuh ketergantungan emosional, ketidakjujuran, dan ego yang belum tertata. Ketika seseorang keluar dari pola tersebut, drama kehilangan tempat untuk berpijak. Orang-orang yang gemar memancing konflik atau mencari validasi melalui kekacauan emosional akan merasa tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan. Perlahan, mereka menjauh dengan sendirinya. Beban emosional yang hilang bukan berarti empati berkurang. Justru sebaliknya, empati menjadi lebih sehat. Seseorang tetap peduli, tetap peka, tetapi tidak lagi memikul masalah orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Ia belajar batasan, belajar berkata cukup, dan belajar bahwa menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab batin. Dalam keadaan ini, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dijaga. Jiwa memahami bahwa kedamaian adalah amanah yang tidak boleh dikorbankan demi hubungan yang tidak seimbang. Dari sinilah seseorang mulai hidup dengan ritme yang lebih selaras, tidak tergesa-gesa, dan tidak terus-menerus lelah secara emosional. 6. Pertemuan baru datang di waktu yang tepat. Salah satu keajaiban dari jiwa yang telah melalui proses pemurnian adalah hadirnya pertemuan-pertemuan baru yang terasa berbeda dari sebelumnya. Pertemuan ini tidak datang dengan kegaduhan, tidak pula membawa kebingungan. Ia hadir dengan tenang, namun meninggalkan kesan yang dalam. Seolah-olah setiap pertemuan memiliki maksud, setiap perkenalan membawa pesan, dan setiap kebersamaan memiliki arah. Pertemuan yang tepat tidak selalu berarti hubungan yang akan bertahan selamanya. Namun ia selalu hadir dengan tujuan yang jelas, membawa pelajaran, membuka wawasan, atau menguatkan langkah. Tidak ada kebetulan dalam pertemuan semacam ini. Jiwa yang telah siap akan mengenali kedalaman maknanya, meski mungkin tidak langsung memahaminya di awal. Berbeda dengan hubungan masa lalu yang seringkali penuh tarik ulur, pertemuan ini terasa mengalir. Tidak ada permainan emosi, tidak ada ketidakpastian yang melelahkan. Semuanya berjalan dengan kejelasan dan rasa saling menghormati. Bahkan jika harus berpisah, perpisahan itu terjadi dengan damai, tanpa luka yang tertinggal. Waktu menjadi faktor penting dalam pertemuan ini. Jiwa yang belum siap tidak akan mampu mempertahankan hubungan yang sehat. Oleh karena itu, pertemuan yang tepat selalu datang ketika batin telah cukup matang untuk menerimanya. Ketika seseorang telah belajar dari kesalahan, berdamai dengan masa lalu, dan tidak lagi mencari pelarian dari kesepian. Dalam pertemuan seperti ini, seseorang tidak merasa harus menjadi versi terbaiknya secara berlebihan. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dan justru dalam kejujuran itulah hubungan tumbuh. Inilah tanda bahwa jiwa telah memasuki fase sinkronisasi dengan perjalanan hidupnya. 7. Kesepian tidak lagi menakutkan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan jiwa, kesepian berhenti menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia tidak lagi dipandang sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang. Ruang untuk bernapas, merenung, dan mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Jiwa yang matang tidak takut sendirian, karena ia telah menjadi rumah yang aman bagi dirinya sendiri. Kesepian pada fase ini bukanlah hasil penolakan, melainkan pilihan sadar untuk tidak sembarang membuka pintu batin. Seseorang memahami bahwa kebersamaan yang salah jauh lebih melelahkan daripada kesendirian yang jujur. Dari sinilah lahir keteguhan untuk menunggu, bukan karena pasrah, tetapi karena percaya bahwa yang tepat tidak perlu dipaksakan. Dalam kesepian yang sehat, seseorang belajar mengenal dirinya lebih dalam. Ia berdialog dengan pikirannya, menyelami perasaannya, dan menata ulang nilai hidupnya. Kesepian menjadi guru yang diam, namun jujur. Ia mengajarkan apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang selama ini hanya diinginkan oleh ego. Jiwa yang telah berdamai dengan kesepian tidak mudah tergoda oleh hubungan semu. Ia tidak masuk ke dalam relasi hanya demi mengisi kekosongan. Ia menunggu dengan sadar, dan ketika kebersamaan datang, itu bukan karena takut sendiri, melainkan karena siap berbagi. Keadaan ini melahirkan kekuatan batin yang besar. Seseorang tidak mudah goyah oleh penolakan, tidak runtuh oleh perpisahan, dan tidak tergesa-gesa oleh tekanan sosial. Ia berjalan dengan tenang, membawa keyakinan bahwa hidupnya utuh meski tanpa keramaian. 8. Kepercayaan penuh pada ketetapan ilahi. Puncak dari perjalanan jiwa terpilih adalah tumbuhnya kepercayaan yang mendalam terhadap ketetapan ilahi. Pada fase ini, seseorang tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi, melainkan belajar menerima dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Hatinya menjadi lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan doanya lebih tenang.
Kepercayaan ini bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman. Pengalaman jatuh dan bangkit, kehilangan dan menemukan, berharap dan merelakan. Semua itu membentuk pemahaman bahwa hidup tidak pernah bekerja secara acak. Ada keteraturan yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang berserah. Dalam keyakinan ini, seseorang tidak lagi memaksakan hasil. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, namun menyerahkan keputusan akhir kepada Allah dengan penuh tawakal. Ia memahami bahwa apa yang datang tidak pernah salah alamat, dan apa yang pergi tidak pernah benar-benar hilang tanpa makna. Kepercayaan ini membawa kedamaian yang sulit digoyahkan. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, hati tetap tenang. Ketika doa belum terjawab, jiwa tetap yakin. Karena ia tahu, penundaan bukanlah penolakan, dan kehilangan bukanlah hukuman. Disinilah seseorang benar-benar merasakan bahwa hidupnya dipeluk oleh kehendak yang maha bijaksana. Ia berjalan dengan rendah hati, bersyukur atas yang ada, dan ikhlas atas yang tiada. Jiwa yang sampai pada tahap ini tidak lagi mencari kepastian dari manusia, karena hatinya telah bersandar pada yang maha menentukan segalanya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan panjang tentang perjalanan jiwa terpilih ini bermuara pada satu pemahaman mendasar, bahwa hidup tidak pernah benar-benar berjalan secara acak. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kedekatan, dan setiap jarak yang tercipta memiliki perannya masing-masing dalam membentuk kedewasaan batin seseorang. Ketika seseorang mulai menarik orang yang tepat dan secara alami menghapus yang salah tanpa mereka sadari, itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang pemurnian jiwa yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh pelakunya sendiri. Perjalanan ini tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Ia bermula dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk mengakui kelelahan batin, untuk menerima bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan, dan bahwa tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Justru dalam kehilangan itulah sering tersembunyi perlindungan, dan dalam kesepian tersimpan kekuatan yang selama ini tertutupi oleh keramaian semu. Jiwa yang telah melalui proses ini akan memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari banyaknya orang di sekitar, melainkan dari keselarasan antara hati, pikiran, dan niat. Ketika hubungan yang tidak sejalan pergi dengan sendirinya, seseorang belajar tentang keikhlasan. Ia belajar bahwa memaksa sesuatu bertahan hanya akan melukai kedua belah pihak. Ia belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk keberanian untuk menghormati takdir. Dalam proses ini, hati menjadi lebih luas, tidak dipenuhi dendam atau penyesalan, melainkan pemahaman bahwa setiap orang datang dengan perannya masing-masing, dan setiap peran memiliki masa berlakunya sendiri. Kehadiran orang-orang tulus yang merasa nyaman di dekat kita juga bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Ia muncul sebagai pantulan dari ketulusan yang telah tumbuh di dalam diri. Jiwa yang jujur akan menarik kejujuran, sebagaimana cahaya akan menarik pandangan. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kelelahan batin, tidak ada kecemasan berlebihan, dan tidak ada kebutuhan untuk berpura-pura. Semua mengalir apa adanya, dengan rasa saling menghormati dan saling menjaga. Inilah hubungan yang menumbuhkan, bukan menguras. Ketika dorongan untuk membuktikan diri mulai menghilang, seseorang memasuki fase kemerdekaan batin. Ia tidak lagi terikat pada penilaian manusia, tidak menggantungkan harga dirinya pada pengakuan luar. Ia berjalan dengan tenang, menyadari bahwa kebenaran tidak selalu harus dibela, dan niat baik tidak selalu harus dipahami oleh semua orang. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari beban yang tidak perlu, dan membuka ruang bagi ketenangan yang lebih dalam. Lingkaran yang mengecil namun berkualitas menjadi bukti bahwa hidup tidak membutuhkan banyak saksi untuk menjadi bermakna. Cukup beberapa jiwa yang sejalan, yang hadir dengan ketulusan dan kesetiaan, yang mampu berbagi diam dan tawa tanpa tuntutan. Dalam lingkaran kecil inilah seseorang menemukan rasa aman yang sejati, bukan karena dilindungi oleh jumlah, tetapi karena dikuatkan oleh kualitas hubungan yang jujur dan dewasa. Berkurangnya drama dan beban emosional adalah tanda bahwa jiwa telah belajar memilah. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua emosi perlu diikuti, dan tidak semua masalah harus dipikul. Jiwa yang matang memahami batasannya, dan dari batasan itulah lahir keseimbangan. Hidup tidak lagi terasa berat, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena cara menyikapinya telah berubah. Inilah kedewasaan yang sesungguhnya. Pertemuan-pertemuan baru yang datang di waktu yang tepat mempertegas bahwa hidup selalu memberi sesuai kesiapan. Jiwa yang telah bersih akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang membawa makna, bukan kekacauan. Setiap pertemuan menjadi pelajaran, bukan jebakan. Setiap kebersamaan menjadi penguat, bukan sumber luka baru. Bahkan perpisahan pun terasa lebih damai, karena terjadi dalam kesadaran dan saling menghormati.
Kesepian yang tidak lagi menakutkan menunjukkan bahwa seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan keramaian untuk merasa berharga. Ia tidak mencari hubungan sebagai pelarian dari kekosongan. Ia cukup dengan dirinya, dan dari kecukupan itulah ia siap berbagi. Jiwa yang kuat tidak takut sendirian, karena ia tahu bahwa kebersamaan yang benar akan datang tanpa perlu dikejar. Dan pada akhirnya, kepercayaan penuh kepada ketetapan ilahi menjadi fondasi utama dari semua ini. Ketika seseorang benar-benar bersandar kepada Allah, ia tidak lagi resah oleh ketidakpastian. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, namun menyerahkan hasilnya dengan ikhlas. Ia memahami bahwa apa yang ditetapkan tidak pernah keliru, dan apa yang diambil tidak pernah tanpa hikmah. Keyakinan ini melahirkan ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh keadaan apapun. Keseluruhan perjalanan ini bukanlah tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras dengan diri sendiri dan dengan kehendak Allah. Jiwa terpilih bukanlah gelar, melainkan proses. Proses panjang yang penuh pembelajaran, kesabaran, dan kerendahan hati. Tidak semua orang berada di fase yang sama, dan itu bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk dipahami. Jika Anda merasakan bahwa hidup Anda sedang berubah, bahwa beberapa orang pergi tanpa alasan, bahwa kesepian terasa berbeda, dan bahwa ketenangan mulai lebih sering hadir, mungkin Anda sedang berada dalam salah satu fase dari perjalanan ini. Tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa aneh. Teruslah menjaga niat, membersihkan hati, dan melangkah dengan kesadaran. Karena ketika jiwa telah siap, kehidupan akan selalu menghadirkan apa yang tepat, pada waktu yang paling tepat. Dan sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga setiap pembahasan yang disampaikan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi cermin untuk merenung. Semoga setiap kata yang terdengar dapat mengetuk hati, menguatkan jiwa, dan menuntun langkah menuju ketenangan yang lebih dalam. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Anda, ambillah hikmahnya, renungkan dengan tenang, dan izinkan diri Anda bertumbuh tanpa paksaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, membersihkan niat kita, dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga damai selalu menyertai jiwa Anda.